Masih bersama saya Paulina Jaru dan masih bersama narasumber kami ada Mas Tiar, penghobi MotoGP, miniatur MotoGP. Nah Mas, tadi sudah dijelaskan ini jenisnya apa aja, terus cara buatnya gimana, nah harganya berapa sih ini? Dari helmnya berapa, kemudian ini yang satu paket ini berapa gitu, mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin kalau untuk perjalanannya sampai sekarang, memang saya lebih banyak ekspor keluar. Jadi memang kalau di Indonesia kan, kalau misalnya kayak helm ini, saya ngejual sekitar 250 untuk helmnya. Tapi kalau untuk yang street racing, terus yang macam-macam ini ya di bawah 1 juta. Kalau yang ini mungkin kalau untuk luar ya bisa 2 jutaan. Di luar ini maksudnya luar kota atau mancanegara? Ekspor, mancanegara. Oke. Gitu. Satu helm 2 juta? Bukan, ini satu yang paket. ini? Oh ini? Satu paket gitu. Oh ini 250 tadi ya? Iya, kalau untuk helm 250. 250. Lokal, di lokal 250. Kalau ini di bawah 1 juta ya sekitar 8 sampai 9 ya tergantung nego ya tergantung nego lah. Kalau ini sekitar 1,3 gitu. 1,3. Oh ini karena ini ya besar ya, agak tinggi besar. ya. Karena kan modalnya juga kan kita pakai akrilik dan segala macam kan. Jadi nah, ngomong-ngomong modal dari 250 modalnya berapa, Mas? Modalnya sih lumayan lah. Lumayan ya? Murah lah sebenarnya. Cuma kan yang bikin dia bernilai itu seninya kan. Iya, Seni ngebuatnya gitu loh. Betul. Tapi kalau secara modalnya ya kita bukan aja misalnya kayak saya beli 1 liter tuh sekitar 350 itu bisa dapat banyak ya. Tinggal hitung aja gitu ibaratnya kan. Ya, jadi yang bikin bernilainya itu ya seninya gitu. Ada modal orang punya modal tapi belum tentu bisa buat gitu. Nah itu yang jadi nilainya, yang berharganya gitu. Seperti itu. Tapi dalam 1 bulan tuh memang ada aja yang dibuat gitu ya, di custom gitu ya? Pasti ada ya? pasti saya buat. Tergantung pesanan kah, ada PO kah atau memang? Benar. Jadi saya kalau untuk helm kebanyakan main PO, sama kayak yang street racing ini main PO juga gitu loh. Jadi ini sudah ada yang pesan berarti ya? Kalau ini enggak. Kalau ini ya? sudah lama nih. Memang kan saya enggak sebenarnya saya jujur enggak awalnya memang saya enggak akan jual lagi kan gitu. Saya karena ada versi barunya kan. Ada versi yang update-nya lagi gitu. Ya, yang model kayak gini tapi yang gede dia. Itu lebih istilahnya lebih proporsi, terus lebih rapi lagi gitu. Lebih penataannya lebih oke lah gitu. Makanya itu lebih pede saya ngejualnya gitu loh. Kalau ini ya kalau ada mau beli ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu ibaratnya. Tapi ya saya share juga misalnya ke marketplace juga gitu loh, ke website juga gitu kan. Tapi kalau untuk yang tadi yang saya bilang upgrade itu ya alhamdulillah sih oke aja gitu penjualannya gitu. Tapi dalam 1 bulan Mas, berapa banyak helm? Berapa banyak yang seperti ini ukurannya? Rata-rata ya? Kalau rata-rata mungkin ya di bawah 50 lah kalau untuk helm. Di bawah 50 helm. 40-an ya berarti? Ya, sekitar Kalau ini berapa banyak? Kalau ini ya nggak begitu, khususnya yang ini ya, yang skala 12 ini, ya paling sebulan 2 atau 3 lah. Gitu. Tapi dikali 40 ya, 250 lumayan sudah itu. Iya. yang bikin lumayannya itu sebenarnya alhamdulillahnya itu main dolar gitu. Oh, ya, makanya meningkat lagi. Jadi jualannya sekarang berarti udah mancanegara dong ya? Oh. Alhamdulillah. Dari negara mana aja Mas? Boleh tahu nih? Jujur dulu waktu pertama yang teman-teman media Kompas juga pernah itu dulu main Asia aja kan. Malaysia sama Macau aja dulu, Hong Kong. Dulunya gitu pada saat teman-teman datang itu. Setelah itu berjalan waktu, ya masuk Eropa, Amerika gitu. Sampai sekarang ya sudah, sampai detik ini, saya sudah nembus ke 23 negara. Wow, banyak banget dong ya. Itu jualnya di mana Mas? Di media sosial aja. Jadi kayak di Instagram, di YouTube, terus saya ada juga buat aplikasi sendiri. Terus saya ada buat website juga sendiri. Aplikasi apa? Mobil. Aplikasi mobil, jual beli. Itu dibuat sendiri ya? Saya buat sendiri. Saya buat sendiri karena apa? Karena saya buat aplikasi dan website itu karena konsumen gitu kan, nanya kan bolak-balik nanya gitu kan, bolak nanya, ya udah saya buatkan aja aplikasi. Jadi kalau misalnya mereka tanya harganya berapa, nih kasih link biar download gitu aplikasi. Jadi aplikasi ya di store, maksudnya di Play Store, di Galaxy Store, jadi ada semua gitu aplikasinya.
Tapi ada ongkir nggak sih kalau keluar negeri gitu? Ada pajaknya juga kan berarti? Pajaknya mereka. Oh, mereka yang nanggung. Mereka yang nanggung bea cukainya kan. Jadi harganya udah include pajak, udah include ongkos Oh enggak, kirim. jadi kalau contoh misalnya kalau saya jual misalnya total 2 juta ya, 2 juta sama ongkirnya gitu. Nanti pada saat mereka di sana, mereka bayar bea cukainya, bea masuk, Oke. gitu. Jadi saya nggak bayar apa-apa, gitu. Kan Hmm. mereka yang, Cuman bener-bener harga jual ini aja ya? iya harga jual yang kita misalnya kita harga 1 juta misalnya, ya udah 1 juta, terus ongkir berapa? 500.000 misalnya, 1,5 misalnya, udah. Nanti pada saat sampai barang di sana, ya mereka tinggal masuk bayar uang bea cukainya aja gitu. Transaksinya pakai apa tuh, Mas? Kebetulan pakai PayPal, Oh, PayPal. Oke. PayPal. Gampang sih itu ya. tinggal- Aman. Tapi lancar ya, maksudnya dalam 1 bulan tuh ada aja gitu yang pesan ya? Alhamdulillah ada. Walaupun kosong ya, di sebulan misalnya ada beberapa kosong, tapi pada saat bulan berikutnya langsung ditutup rata lagi. Maksudnya langsung banyak gitu. Langsung Kayak banyak bulan ini gitu kan ya? alhamdulillah banyak juga nih. Penjualan misalnya Itu helm. musiman kah? Maksudnya lagi ada musimnya MotoGP baru mereka banyak cari kah atau bagaimana? Itu selalu ada aja gitu. Kebetulan kayak yang tadi saya bilang, per tahun kan dia ada helmnya. Iya, Pasti kan iya. dia update lagi. Misalnya dia kolektor gitu kan. Tahun berikut kan pasti helmnya beda. Dia beli lagi helmnya lagi. Jadi berkelanjutan juga gitu. Yang paling banyak laris yang mana? Yang mana? Dari Kalau untuk model, maksudnya yang lebih banyak rider, yang lebih banyak order itu di Fabio Quartararo. Kebetulan konsumen saya yang banyak itu di Prancis. Oke, Prancis. Prancis paling banyak gitu. Jadi Inggris juga ada. Itu semua ya dari helmnya kah atau dari pokoknya berhubungan sama Pokoknya macam-macam. Saya ada juga buat, saya nggak buat ya, ada buat t-shirt jadi baju. Saya buat tapi yang 3D gitu. Jadi buat kayak gantungan kunci tapi baju gitu. Jadi baju misalnya logonya Rider gitu, ya itu saya jual juga gitu. Kayak banyak ya customnya ya. Ya, makanya karena gara si print 3D itu jadi lebih produktif. Jadi saya bisa buat macam-macam gitu. Idenya juga jadi Banyak. ya. Iya, jadi kayak misalnya saya buat dulunya yang nggak bisa saya buat misalnya kayak standing motor gitu kan. Standar motor ada pedoknya motor itu. Sekarang saya buat sendiri, bisa dijual belikan gitu. Jadi gara-gara teknologi lebih produktif lagi akhirnya gitu. Iya, harus begitu memang ya. Tapi memang fokusnya ke MotoGP aja. Betul. Gitu kan. Belum mau yang lain ini jenis-jenisnya. Pokoknya MotoGP aja. Karena Iya. hobinya MotoGP. MotoGP. Gitu Ya ada kayak mobil tadi ya, paling helm Rossi, mobil gitu itu Iya, aja sih. Kalau untuk fokusnya lebih ke MotoGP aja. Tapi boleh tahu nih, boleh di spill sedikit dong. 1 bulan tuh berapa biasanya? Di luar modal, Mas Tiar. Berapa yang didapat? Ya Omsetnya ya, omset. di bawah 10 lah. Di bawah 10. Di bawah 10 lah. Wow. Di bawah 10. Di atas 5 tapi ya, di bawah 10 di atas 5. Ya kurang-kurang lebih. Itu udah bersih ya? Udah bersih dari modal ya maksudnya? Atau udah Kotor include? lah, kotor. Ya? Cuma kan ya modelnya kan nggak begitu besar kan, Iya, tadi iya, saya bilang betul. kan. Cuma ya kurang lebih sebegitu lah. Selalu begitu tiap bulan dapatnya? Ya rata-rata lah. Rata-rata ya? Rata-rata gitu. Wow. Jadi udah lebih dari orang yang gajian per bulan ya? Ayo fokus aja di sini Mas. Saya sepakat nih kalau fokusnya di sini aja. Tapi biasa tadi semuanya dari 40 pieces ya. Ini helmnya 40 pieces, ini juga mungkin paling 10 gitu ya. Dengan penghasilan di atas 5 juta gitu ya. Betul. Makanya semangat terus sih dari 2015 Iya. fokusnya ke sini. Betul. Jadi ya alhamdulillah ya maksudnya bisa menyisihkan duit untuk anak-anak juga akhirnya kan. Untuk penghasilan ini bisa lari ke tabungan untuk pendidikan Tapi anak-anak. tipikalnya pembeli itu gimana sih Mas? Maksudnya mereka biasanya belinya satu aja kah atau beli lagi nanti nextnya? Ada yang repeat, ada yang memang belinya pre-order banyak gitu. Banyak, misalnya kayak yang contoh kayak misalnya yang langganan saya yang di Perancis itu, kalau dia beli kadang-kadang sampai 32 pieces. 32 pieces sudah berapa itu? Hampir 8 juta lebih. Iya betul. Iya kan? Karena kan helmnya aja ya. Helm doang. Karena kan hitungan dolar kan. Kita jual sekian. Kita karena dolar kan meningkat lagi tuh duit Iya, kita. iya. Jadi berlipat-lipat Betul, ibaratnya betul. gitu. Nah, jadi kalau dibilang banyaknya itu ya banyak di helm sebenarnya. Di penjualannya gitu.
Jadi ada yang satu gitu beli sekali langsung banyak gitu ya? Satu banyak, iya itu yang langganan saya, yang di Prancis itu. Jadi dari 2016 sampai detik ini. Oh 2016 ya? Iya, kalau beli banyak, maksudnya 15, 20, sekarang sampai 32. Nah tapi 32 tuh saya kasih bonus kadang-kadang, kasih bonus 5 gitu. Iya, Ya senang aja dia gitu. Ya udah, tinggal kalikan aja kan. Kalikan aja 32 kali hitungan dolar kan. Dolar ya. Gitu. Jadi ya dijual berapa tuh? 250 ya? Atau dolar berapa? kalau di dolarnya 22 saya jual. 22 350 ribu. USD berarti ya? Iya, 350-an kalau di iya, rupiahin kan berarti kan. Itu. Oke, banyak juga ya. Baru koleksinya orang-orang, ya sih. Tapi kalau orang Indonesia, Mas? Nah, lumayan kebetulan kalau dari yang saya analisa memang kalau khususnya di saya kurang Indonesia. Gitu, saya lebih fokus. Tapi ada aja. Ada aja, cuma jarang. Kalau di Indonesia itu lebih banyak di motor. Jadi motor-motor yang custom terus kayak yang produk saya jual beli pabrik saya jual aja gitu. Seperti ke situ aja gitu. Karena yang pertama mereka harga kan. Harga mereka kayak kurang cocok gitu. Nah, saya lebih cocok dengan harga yang orang mancanegara gitu. Mereka cocok di harga. Kalau dalam negeri yang 250 kayaknya tadi kurang ya? kurang mungkin nggak worth it mungkin menurut mereka gitu ya. Makanya kurang gitu. Kalau orang luar kan lebih menghargai seni ya. Betul. Kalau orang kita ya mengerti sendiri lah ya. Karena di beberapa daerah juga ada yang buat, tapi dengan harga yang relatif di bawah gitu. Dia di bawah saya gitu kan harganya. Oh gitu. Nah iya, saya kenapa lebih, maksudnya bukan lebih karena saya lebih tinggi harga gitu ya, maksudnya saya ngerjain tuh tahu prosesnya gitu loh Mbak. Tahu prosesnya, capeknya, terus detailnya. Saya menghargai karya saya hargai segitu gitu. Kalau mereka mengerjai harga murah, ya berarti mereka menghargai karya segitu gitu. Gitu. Mereka ada yang jual di bawah 100 ribu ada. Ada, cuma kan saya nggak tahu kualitasnya bagaimana, ya kan? Terus mereka kan ngebuat ini sama kan capek itu Mbak. Mungkin kalau satu aja gampang ya, tapi kalau dia buat banyak kan satu harus fokus, ya kan? Kan kayak bukan kerja kasar. Kalau kerja kan sembarang aja. Ini kan kerja halus kan, harus rapi, harus teliti, harus benar-benar. Nah itu yang benar-benar yang saya hargai. Tapi gitu. so far reviewnya bagus-bagus ya dari konsumen ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di lokal ada yang beberapa langganan aja gitu, langganan paling 2 atau 3, 4, 5 gitu pasti beli ke saya gitu, cuma lebih banyak ke saya lempar keluar. Gitu. Tapi kalau buat kayak gini karena hak cipta nggak sih? Nah itu yang pernah jadi kegelisahan saya Mbak ya, jadi saya khawatir juga gitu karena memang kan saya khawatir karena memang ada nama brand besar kan, apalagi banyak nih di helm ada, terus di baju-baju itu brand-brand besar semua gitu. Nah, tapi ya saya coba gitu kalau pada saat saya buat, saya pasti pada saat saya mau publish, saya tag mereka. Maksudnya tag termasuk di website tadi juga atau kalau website kan nggak bisa di tag kan, di media sosial aja. Di media sosial saya tag ke brandnya itu, misalnya contoh misalnya brand apa gitu, saya tag mereka gitu. Dari 2015 sampai sekarang nggak ada yang istilahnya welcome aja gitu. Maksudnya nggak ada yang melarang gitu, kayak gitu. Jadi alhamdulillah aman aja. Gitu. Dan ada juga yang nge-repost. Oh ya. Contoh yang saya buat dari yang brand-brand ini tadi ya. Yang ini yang saya buat Fabio Quartararo, kan helmnya pakai brand besar kan, Korea itu kan. Saya tag mereka, di-repost mereka kemarin. Jadi di-repost mereka ininya, videonya saya kan. Saya kan ada buat video, saya taruh di story, di-repost mereka gitu. Tapi setiap kali dibuat juga buat ini ya, proses pembuatannya juga di recording sama Mas. Kalau proses pembuatannya sih memang untuk saat ini belum. Atau udah jadi ya? Sudah jadi istilahnya review. review. Sudah jadi. Review detailnya saya publish gitu. Oke. Nah Mas, dengar-dengar nih, selain juga fokus ke hobi ini, nah Mas Tiar juga katanya lagi menulis buku. Waduh. Soal perjalanan terkait hobi MotoGP hingga miniatur. Betul. Nah, gimana? Boleh diceritakan? Jadi gini, saya tuh kayak kebetulan aja gitu. Semalam gitu kan.
Saya semalam di timnya dari Kompas, Mas Iya, Rizwan itu, iya. ya saya kan, kok kayak pas banget gitu ngundang saya. Kebetulan saya lagi nulis gitu, lagi nulis ada beberapa minggu yang lalu saya sudah lagi nulis gitu perjalanan proses saya, kisahnya nanti gitu ya, dari awal saya mencintai MotoGP dari SD sampai sampai 2024 lah gitu sampai kayak saya ketemu ridernya, sampai bisa masuk ke garasinya gitu. Jadi di situ proses nanti yang saya akan tulis gitu. Jadi dari proses dari awal proses saya yang tadi pembuatannya, dari likak-likuknya pembuatan proses yang saya gagal, yang dilarang istri gitu kan, sampai proses saya datang ke tempatnya masih ke Sepang gitu kan, langsung nonton live sampai ketemu ridernya dan ya di situ nanti saya akan ceritakan gitu. Semuanya akan dituangkan di buku. Dituangkan di Prosesnya udah sejauh mana sekarang penulisannya? Udah Alhamdulillah berapa halaman, sudah sekitar kita sudah hampir 40 halaman kayaknya. Wow. Sudah masuk ke bab 6. Itu sudah masuk ke bab penjual beli sudah masuk ke jual beli sekarang. Gitu. Jadi mungkin kalau secara tidak langsung sudah secara keseluruhan sudah hampir selesai sebenarnya. Cuma target saya kan harus 100 halaman kan. 100 halaman atau lebih gitu kan. Ya mau enggak mau saya harus ada sedikit-sedikit ngarang lagi, apa segala macam gitu. Wow. Jadi ya spill sedikit. Jadi temanya nanti saya ketemu legend lah gitu. Jadi dari tema buku itu saya ketemu legend gitu. Gitu. Ketemu legend legenda MotoGP. Oke. Jadi dari awal saya mencintai rider ini, saya ketemu gitu loh. Siapa sih ridernya? Dulu sebelum Rossi ada Mick Doohan. Nah itu riders 80-an berarti kan. Nah itu saya dari situ saya sukanya dari Mick Doohan. Mick Doohan, saya suka Mick Doohan. Habis itu ya dia berhenti, dia vakum gitu kan. Dia apa namanya sudah enggak balapan lagi. Saya sempat enggak nonton GP lagi. Dan nonton GP lagi karena ada Rossi lagi muncul. Saya nonton dia balapan gitu. Ada ketertarikan lagi gitu nonton GP gara-gara Rossi gitu. Akhirnya sampai sekarang. Gitu. Jadi endingnya adalah ketemu legend ya? Iya, ada tambahan lagi. Ada tambahan. Maksudnya poinnya di legend tapi ada tambahan-tambahan yang sampai bisa masuk ke garasinya MotoGP gitu. Karena kan sempat pergi nonton juga berarti waktu itu ya? Alhamdulillah Sampai tahun lalu ketemu, tuh saya masuk. Saya pegang motor itu. Nah, itu mungkin saya nanti ada. Itu di mana tuh? Di Sepang. Di Sepang gitu. Jadi sampai ketemu sama ridernya juga ya? ya itu saya dari awal dari perjalanan itu saya nggak pernah nyangka saya bisa masuk ke pedoknya, maksudnya ke garasinya itu. Ke garasinya, pegang motornya, berfoto dengan para rider sampai saya dikasih perlengkapan moto balapnya, kayak sepatu saya dikasih, terus ada apa namanya sliding padnya itu saya dikasih juga gitu kan. Ya, itu jadi ya dan itu akan dituangkan semuanya di buku betul, ya? Betul. Cuma satu aja yang belum saya, maksudnya pencapaian yang saya di MotoGP khususnya di live ya, maksudnya di sana tuh satu aja yang saya belum sih. Saya pengen itu, harapan saya tuh biasanya kan ada kan di MotoGP tuh ada yang di starting grid kan, di posisi di start tuh. Pernah nonton enggak? Ada kan kadang-kadang orang-orang datang tuh. Nah, saya pengen ke situ gitu. Sulit tapi bisa harusnya gitu. Memang enggak mudah masuk ke situ, maksudnya masuk ke pada saat sebelum start itu loh, Mbak. Kan ada kan di situ gitu. Ya di situ itu sih. cita-cita ya? Harapannya. Iya, harapan cita-cita ya. Harapannya pengen sekali. Memang berat tapi bukan tidak bisa gitu. Karena ya saya berkaca dengan yang 2024, saya bisa masuk ke garasinya. Padahal itu sangat nggak boleh masuk gitu karena saya diskusi dengan ridernya. Targetnya kapan selesai bukunya nih Mas untuk ini? Sebenarnya harusnya sudah selesai bisa cepat, tapi karena saya pengen masukin ke penerbit, saya pengen coba masuk ke penerbit itu. Ada nggak mau ngangkat gitu, tapi kalau memang penerbit nggak ada yang sebenarnya bukan ini ya, kan kalau ke penerbit itu kan lama kan Mbak, maksudnya kayak contoh nih, media gitu misalnya, kan lama itu berbulan-bulan untuk
pengecekannya gitu kan, nah itu diterima apa tidak kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau memang mentok-mentok sudah lama banget, saya edarkan sendiri aja gitu. Khususnya memang buku itu misalnya orang beli gitu kan, beli berapa juta, saya kasih free gitu. Nah, jadi ada bonusnya lah, ibaratnya ke situ Berarti aja. juga untuk tujuannya komersial juga ya untuk bukunya itu Betul, ya. betul. Karena itu kan karya juga ya. Iya. Bagaimana? Sebenarnya sih pengen di bahasa Inggrisin gitu loh. Karena kan konsumsi saya luar kan. Nah, pada saat dia beli jutaan, saya kasih gitu kan. Betul. Cuma ya harus butuh proses lagi nih, translate bahasa Inggrisnya lagi. Semua mulai dari rencana kan, kita nggak tahu ke depan kan benar-benar terrealisasi atau enggak. Yeah. Luar biasa sekali Mas Tias ini, Mas Tiar ini selain bisa custom, bisa ngedit, tapi juga bisa nulis ternyata. Bisa nulis nih ternyata, kan semua orang bisa. Saya penasaran bukunya nanti seperti apa, Yeah. nanti mungkin bisa di-share juga ke Pasti, kita Mas. Biar ya kita pasti juga. nanti saya kasih memang itulah. Saya bilang makanya Mas cuman pas banget gitu. Memang pada saat jadi itu memang saya akan kasih ke sini gitu, maksudnya kasih ke Kompas gitu, karena kan ya seiringnya berjalannya saya ini kan teman-teman media juga gitu ibaratnya kan, ya saya pengen juga nanti kan di dalam naskah itu kan juga ada foto-foto juga nanti kan, foto-foto misalnya media apa yang pernah saya diliput dan segala macam saya masukin juga gitu nantinya. Baik. Terima kasih banyak Gitu. Mas Tiar waktunya Oke. pagi hari ini di Kompas TV Balikpapan. Terima kasih sudah mau diundang kembali. Siap. Semoga sukses selalu ke depan Mas untuk prosesnya, rencananya, pembuatan bukunya, semuanya. Amin, amin. Semuanya disukseskan, dilancarkan semuanya. Terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Siap. Dan saudara, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim pagi hari ini. Saya Paulina Jaru, pamit undur diri, sampai jumpa.